Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada juri sekalian. Perkenalkan, saya Siti Andavira Jatibuana, alumni Fakultas Kedokteran Jenderal Ahmad Yani. Saya merupakan salah satu peserta 12 Annual Scientific Meeting Medical Faculty Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya mewakili tim penelitian akan mempresentasikan mengenai pengaruh terjadinya NaHL pada pekerja tambang PT Windu Andesit Utama terhadap usia, jenis kelamin, dan lamanya bekerja. NaHL merupakan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerjaan dan menjadi risiko kesehatan kerja sedunia. NaHL juga merupakan tulis sensori neural terbanyak setelah presbiakusis. Penyakit ini bersifat irreversibel dan bilateral. Faktor risikonya adalah intensitas bising, jenis bisingnya, durasi, lingkungan pada bisingnya, penyakit penyerta telinga lainnya, usia, lamanya bekerja, dan juga jarak. Intensitas lebih dari sama dengan 85 desibel selama 8 jam akan menyebabkan ketulian setelah paparan yang bertahun-tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, paparan bising yang dapat menyebabkan NaHL sekitar 10-11 tahun. Pada PT Windu Andesit Utama memiliki beberapa proses dan beberapa tipe bising, yaitu ada blasting, primary crushing, dan secondary crushing. Di sini ada tipe bising yang impulsif, itu dilakukannya seminggu sekali, dan tipe bising yang fluktuatif dan kontinu dilakukannya selama 7 jam per hari. Di sini intensitas bising yang terbesar adalah 118 desibel dengan jarak 1 km. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh adanya terjadinya NaHL pada pekerja tambang di PT Windu Andesit Utama terhadap usia, jenis kelamin, dan lamanya bekerja. Metode yang dipakai adalah metode analitik dan dengan desain cross-sectional. Sampelnya diambil dengan simple random sampling, didapatkan 86 subjek penelitian. Datanya diambil dari data primer, dilakukan interview, juga pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik berupa otoskopi dan penunjang berupa audiometri. Analisisnya bertahap, yang pertama univariat untuk mengetahui karakteristik, yang kedua bivariat untuk mengetahui hubungan dengan chi-square, yang ketiga adalah multivariat untuk mengetahui pengaruh dengan menggunakan wall test. Hasil dan diskusinya, yang pertama adalah karakteristik berdasarkan usia. Di sini yang paling banyak adalah usianya kurang dari 40 tahun atau 66% sesuai dengan penelitian Musibah dan Udiani, tetapi berbeda dengan pendapat dari WHO. Di PT WHO ini banyaknya usia kurang dari 40 tahun karena memang PT WHO ini mempekerjakan pekerja yang usianya muda. Untuk karakteristik sesuai dengan jenis kelamin, di sini lebih banyak laki-laki, yaitu 97%, dikarenakan PT WHO ini memang didominasi oleh laki-laki dan perempuannya itu hanya di bagian personalia saja. Lalu karakteristik berdasarkan lamanya pekerja, itu yang terbanyak adalah kurang dari 5 tahun dan sesuai juga dengan penelitian Udiani dan Asrun. Di sini kenapa terjadi banyaknya yang kurang dari 5 tahun, karena pada 3 tahun terakhir itu PT WAU memang banyak membuka open recruitment untuk pekerjanya karena banyak yang resign pada 3 tahun terakhir. Selanjutnya karakteristik berdasarkan tipe ketuliannya atau tipe gangguan pendengaran. Di sini yang paling banyak ada non-NIHL sebanyak 62%. Di dalam non-NIHL ini adalah ada yang normal dan juga sudden deafness. Hubungan antara usia dan NIHL ini pada PT WAU di sini hasilnya signifikan dan sesuai dengan penelitian Kusumawati. Didapatkan dikarenakan pada usia lebih dari 40 tahun memang risiko terjadinya NIHL itu meningkat 4,3%. Dan paparan bising terus-menerus serta infeksi pada telinga dapat memperburuk dan mempercepat proses degeneratif dari telinga tersebut. Hubungan antara jenis kelamin dengan NIHL di sini hasilnya itu tidak signifikan dikarenakan tidak terdapat perbedaan anatomi antara wanita dan laki-laki. Hubungan antara lamanya pekerjaan dengan NIHL di sini juga hasilnya signifikan sesuai dengan penelitian Kusumawati.
bahwa, hearing loss ini dapat muncul setelah 5 tahun bekerja. Eee, dan terakhir adalah pengaruh terjadinya NIHL terhadap usia, jenis kelamin, dan lamanya bekerja. Hasil pada penelitian ini tidak signifikan, tetapi pada penelitian Siregar terdapat hasil yang signifikan, pengaruh antara NIHL terhadap usia dan lamanya bekerja, tetapi tidak berpengaruh, terhadap, jenis kelamin. Kesimpulannya, 66,28% pekerja tambang adalah usianya kurang dari 40 tahun, 96,51% pekerja tambang adalah laki-laki, 71,93% pekerja tambang usianya kurang dari 5 tahun, 61 maksudnya lama bekerjanya kurang dari 5 tahun, lalu 61,63%, pekerja tambang bukan NIHL. Lalu untuk hubungannya, terdapat hubungan antara usia dengan terjadinya NIHL dan tetapi tidak terdapat hubungan antara, jenis kelamin dengan terjadinya NIHL dan terdapat hubungan juga antara lamanya bekerja terhadap NIHL. Tetapi di sini hasilnya tidak, ada pengaruh antara usia, jenis kelamin, dan lamanya pekerjaan terhadap terjadinya NIHL. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.